Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 12 jam dari Bulukumba, akhirnya tim ekspedisi Sulawesi tiba di Toraja. Nah, di sini kami akan melihat bagaimana internet telah membantu berbagai aktivitas masyarakat. Misalnya sebagai media edukasi untuk memperkenalkan adat istiadat serta seni budaya khas Toraja. Selain itu, kami juga akan melihat bagaimana kopi sebagai hasil bumi utama dari Toraja bisa dipromosikan dengan bantuan internet, bahkan sampai menjangkau pangsa pasar mancanegara. Yang pertama ini kami akan mengunjungi Desa Adat Ketekesu di Toraja Utara. Ikuti terus perjalanan kami, tim ekspedisi Bakti untuk Negeri Sulawesi. Ketekesu merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Toraja Utara. Selain sebagai objek wisata, Ketekesu termasuk satu dari 32 wilayah adat masyarakat Toraja. Rinciannya, sebanyak 11 wilayah adat di Kabupaten Toraja Utara dan 21 wilayah adat di Kabupaten Tanah Toraja. Masing-masing wilayah adat punya ciri khas yang tercermin mulai dari simbol ukiran tongkonan hingga kebiasaan warganya. Di Ketekesu sendiri, terdapat 6 buah rumah adat tongkonan serta 12 lumbung padi yang sudah berusia lebih dari 300 tahun. Dulunya, tongkonan merupakan tempat tinggal bagi para petinggi adat. Dalam setiap tongkonan disediakan ruangan khusus sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan adat. Para pengunjung Kesu juga bisa menjelajahi komplek pemakaman kuno suku Toraja berupa makam goa dan tebing batu yang diyakini sebagai pemakaman tertua di dunia. Untuk mencari tahu lebih dalam seputar adat istiadat Toraja, kami bertemu dengan Ketua Dewan Adat Toraja sekaligus sebagai Ketua Ketekesu. Inilah Bapak Layuk Sarungalo. Pria kelahiran Kesu 20 September 1947 ini menuturkan, Ketekesu bukan hanya tempat wisata budaya. Kesu memiliki nilai sejarah panjang berkaitan dengan awal mula peradaban masyarakat Toraja.
Jadi filosofinya begini, Mbak. Kami itu di Toraja. Daerah ini memang terpencil dari transportasi dan masyarakat luar. Kedua, daerah ini adalah pegunungan dan hutan-hutan, yang lembahnya itu hutan-hutan. Gunungnya bukan gunung tanah, tetapi gunung batu. Nah, dulu kita belum bisa melakukan apa yang dibuat dari batu. Karena tidak ada alat bantu. Sehingga kami dimakamkan di Goa Alam dulu. Nanti ini baru 30 tahun baru kami boleh memahat batu untuk pemakaman. Sehingga 3x5 kita buat, tetapi bisa menampung 40 sampai 50 jenazah di dalam. Karena kami orang gunung, jadi kami coba menggunakan lahan itu sebaik mungkin, seefisien mungkin. Semua orang mau lepas landas. Tetapi kami orang Toraja, jangan ditinggalkan landasan. Makanya kami harus ikut teknologi apapun. Banyak anggota orang Toraja, pejabat adat Toraja yang ke luar negeri, yang ke Belanda, yang ke Amerika, supaya itu mulai itu ada masukan, usulan. Beragam cara dilakukan oleh setiap generasi untuk mempertahankan sekaligus memperkenalkan budaya Toraja. Salah satunya melalui fotografi. Seorang fotografer asli Toraja, Andy Alorante, gemar menjelajah ke wilayah adat yang belum tereksplorasi untuk memotret adat istiadat dan bentang alam Toraja. Hasil jepretannya pun dibagikan di berbagai kanal media sosial. Melihat alamnya Toraja itu rasanya ingin mengenalkan ke seluruh, kalau perlu seluruh dunia. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu tentang Toraja, alamnya, budayanya, dan kehidupan masyarakatnya. Kalau untuk dunia fotografi, kami sangat memerlukan internet memang untuk mempromosikan tempat-tempat ini. Kalau kita hunting sampai ke pelosok gitu kan, hampir semua wilayah di Toraja ini sudah terjangkau internet. Tinggal sedikit lagi yang masih blank spot. Satu aja, saya cuma pengen Toraja tuh lebih dikenal seperti Bali. Ya memang Toraja sudah dikenal, cuma kita kayaknya masih dikenal dari budaya kematian itu aja. Alamnya belum terlalu terekspos. Keberagaman suku, adat istiadat, dan budaya sejatinya yang membentuk identitas Ibu Pertiwi. Saling mengenal perbedaan dan keunikan yang dimiliki setiap daerah adalah kunci pemersatu kita. Dengan terbukanya akses internet di berbagai wilayah adat, Toraja bisa membagikan cerita yang bermakna bagi Indonesia. Dipersembahkan oleh Inilah Lolai, salah satu destinasi di Toraja Utara yang menawarkan panorama hamparan awan yang menyejukkan. Terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, Lolai mendapat julukan negeri di atas awan. Menikmati pemandangan Lolai atau negeri di atas awan pada pagi ini ditemani dengan secangkir kopi Toraja. Mengawali perjalanan kami di hari selanjutnya. Tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri kali ini akan mengajak Anda melihat pemanfaatan internet dalam mengembangkan promosi kopi Toraja oleh UMKM lokal.
Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri mengunjungi sebuah kedai kopi di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kopi Toraja sendiri telah mendapat predikat kopi specialty melalui uji cupping atau observasi kualitas kopi. Pemilik kedai kopi Yehezkiel Pongrekun atau akrab disapa Excel tak hanya memperhatikan kualitas cita rasa kopi yang diproduksinya. Ia juga menggunakan teknik roasting atau sangrai biji kopi yang modern dan ramah lingkungan. Mesin roasting digerakkan oleh aliran listrik yang dihasilkan dari putaran kincir air. Metode roasting ini membuat hasil sangrai kopi lebih merata. Pertama karena kami pengen Kopi Toraja dikenal masyarakat Indonesia dan wisatawan asing juga, orang asing. Dan dari situ kami lihat bahwa Kopi Toraja ini punya nilai yang sudah terkenal jauh sebelumnya. Dan dari situ kami manfaatkan untuk membawa naik Kopi Toraja lagi lewat cara roasting kami yang betul-betul mengutamakan kualitas. Dan dari situ orang suka. Excel sendiri sebagai seorang pegiat kopi, pengusaha kopi juga, sebenarnya peran jaringan internet yang tentunya sudah masuk juga sampai ke daerah Toraja Utara ini, biasanya dimanfaatkan untuk apa saja? Jadi pemanfaatan internet mulai pas awal buka 2011 lalu, kami sudah langsung buat akun Instagram dan akun media sosial lainnya, dan dari situ mungkin awalnya pertumbuhannya masih belum terlihat, followernya masih dikit, tapi setelah kelamaan seluruh Indonesia udah akses internet menyebar dan kami mulai dikenal dari media sosial. Selain media sosial sebagai alat promosi, kami juga jual produk lewat e-commerce. Jadi jual online, nggak offline aja. Aktivitas ngopi biasanya menjadi selingan di tengah percakapan hangat atau sekadar menemani pengunjung menuntaskan pekerjaan. Alhasil, penyediaan fasilitas pendukung di kedai kopi seperti jaringan internet nirkabel atau Wi-Fi sudah seperti menjadi kewajiban karena dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Biasanya kalau ke kedai kopi itu nongkrong bareng temen sambil ngerjain tugas ya, tentunya sambil ngopi juga. Karena kan sekarang lagi hype banget ya, anak muda tuh nongkrong di kafe terus sambil ngopi. Menurut saya kalau misalnya kafe tuh keren banget sih kalau udah bisa memanfaatkan apa yang ada saat ini seperti internet. Promosi Kopi Toraja di internet untuk era digital sekarang sangat penting menurut saya, soalnya kalau masih mengandalkan promosi yang berbentuk pameran atau apa, apalagi di era pandemi sekarang, ya susah. Era digital kan menyentuh semua sekarang, mau akses dari belahan dunia mana cepet. Semoga semakin mendunia. Tapi harapan untuk kopinya sendiri, semoga kopi ini bisa rasanya terjaga sampai ke depannya. Jadi nggak sampai sekarang aja brandingnya enak, tapi nanti kualitasnya nggak terjaga oleh daerah itu sendiri. Bagi masyarakat Toraja, kopi tak lagi sebatas komoditas yang menambah pendapatan para pengusaha lokal. Kelancaran jaringan internet di daerah penghasil kopi dapat membawa pasar yang lebih luas, khususnya untuk kopi Toraja. Dipersembahkan oleh
Selain mengeksplor Toraja Utara, tim ekspedisi Bakti untuk Negeri juga mengunjungi Kabupaten Tanah Toraja. Pusat kotanya di Kecamatan Makale berjarak sekitar 17 km dari Rantepao, Toraja Utara. Inilah landmark dari Tanah Toraja. Patung Yesus Memberkati di kawasan Buntu Burake ini tengah dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata religi di Toraja. Saya kira Tanah Toraja ini adalah salah satu kabupaten di selatan yang merupakan destinasi wisata unggulan. Ya, jadi dari sisi iklimnya saya kira cukup sejuk. Kita punya banyak potensi wisata. Kami di Tanah Toraja itu setidaknya ada 3 pembagian zonasi. Di bagian timur itu untuk wisata budaya, kemudian di tengah zonasi di tengah itu untuk religi, dan di barat itu untuk wisata alam. Saya kira keberagaman tersebut ya bukan cuma persaudaraan istiadat, tapi dengan berbagai agama yang ada di Tanah Toraja, saya kira kehidupan cukup harmonis. Ya, toleransi antar umat beragama cukup bagus. Sehingga ini saya kira merupakan sebuah hal baik untuk bagaimana ke depan Tanah Toraja bisa kita kembangkan lebih jauh. Kami pun menemui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Toraja untuk mengetahui seperti apa pembangunan infrastruktur internet dalam mendukung pariwisata Toraja dan potensi sektor lainnya. Dari 19 kecamatan di Tanah Toraja, 17 diantaranya telah terjangkau kualitas jaringan 4G. Namun, cakupan 4G di tiap kecamatan masih belum merata. Untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Blank Spot, Bakti Kominfo membangun perangkat jaringan internet berupa VSAT di kantor Kecamatan Mapak dan Kecamatan Simbuang pada tahun 2019. Di tahun ini pemerintah memprogramkan itu internet di daerah-daerah pariwisata, di objek pariwisata. Tapi karena pandemi untuk sementara kita tunda dulu. Di Kabupaten Tanah Toraja ada 81 BTS, ada tower provider seluler. Tetapi ada yang tidak aktif, ada 6. Jadi total yang aktif sampai saat ini 75 gitu. Nah, ini sementara juga kami dorong terus. Kami bekerja sama sudah membuat proposal ke Kementerian Kominfo dan pihak-pihak ketiga yang menangani itu. Jadi kami berharap, harapan kami ini bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena di era digitalisasi ini, seperti yang Mbak Marcel ketahui, sudah tidak bisa lagi kita hindari. Kita harus menyikapi itu untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada. Di beberapa destinasi memang sudah bisa. Tapi destinasi lain yang menurut kami itu menjadi primadona, itu masih sangat membutuhkan jaringan internet. Mengakhiri perjalanan kami di Toraja, tim ekspedisi bertemu dengan Sanggar Tari yang aktif menggalang partisipasi anak muda dalam melestarikan seni khas Toraja. Budaya Toraja sendiri dikenal memiliki seni tari yang sangat beragam dan kerap ditampilkan di berbagai upacara adat. Kalau tari yang kami bawakan itu namanya tari Pak Pangando. Tari Pak Pangando itu sendiri menceritakan sebuah ungkapan rasa syukur masyarakat Toraja yang dituangkan lewat gerakan tari, tabuhan gendang, serta iringan seruling.
biasanya ditampilkan di acara atau? Iya, biasanya ditampilkan di acara Rambut Tuka. Di masyarakat Toraja bilang Rambut Tuka. Rambut Tuka sendiri itu adalah upacara masyarakat Toraja dalam bentuk kebahagiaan. Yang biasa di situ ada misalnya penyambutan tamu terhormat, biasa acara wedding, acara syukuran seperti pentabisan rumah, tongkonan, dan lain sebagainya sih. Iya, sebagai generasi milenial kan kita udah berperan aktif loh. Apalagi kita udah hidup di zaman modern saat ini, kita udah aktif di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube sebagai hal ini yang mendasari bahwa kita selain dilihat oleh para wisatawan, kita juga bisa mempromosikan lewat sosial media tersebut. Karena kan di lewat sosial media hingga ke mancanegara pun bisa lihat. Dan di tarian itu sendiri kami mempromosikan beberapa tarian-tarian Toraja, khususnya tarian tradisional seperti Pak Gelo. Pak Gelo sendiri adalah tarian asli Toraja, dan baru-baru ini kita sudah bikin konten yang berbau tentang tradisi Toraja, yaitu Pak Gelo sebagai upaya untuk melestarikan budaya Toraja yang asli. Karena pada saat ini di zaman modernisasi kayak saat ini, tarian tradisional itu sudah mulai mengikis. Jadi kita sebagai generasi muda memiliki kesadaran penuh untuk meningkatkan dan melestarikan kembali budaya Toraja yang asli, khususnya di tari tradisi Toraja. Tari buat saya hobi, terus bisa eksplor budaya Toraja lewat media sosial tadi, memperkenalkan budaya Toraja. Harapan saya mudah-mudahan sanggar kami terus berjalan, sukses, dan bisa membawa nama Toraja lebih baik lagi. Bentang alam, kearifan lokal, dan hasil bumi Toraja adalah warisan untuk Indonesia. Kelestariannya kini berada di tangan para pemuda. Sebagai generasi penerus, sekaligus generasi yang menguasai teknologi informasi. Dengan meluasnya cakupan internet di penjuru negeri, niscaya keberagaman ini tak akan luntur termakan zaman. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.